Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi murid-muridku kelas 3A. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca doa. Yang terakhir itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diberi kesehatan. Ikuti ya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tujuh kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Murid-muridku, hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama budi pekerti ya. Sudah siapkah untuk belajar di tahun ajaran 2021 dan 2022? Pasti pada semangat ya. Meskipun kita belum bisa bertemu,
karena ya masih keadaan COVID dan sekarang disebut PPKM. Tetapi semangat murid-muridku yang soleh dan soleha tidak patah semangat ya untuk belajar, khususnya pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Murid-muridku, masih ingatkah nama ibu siapa? Nama ibu adalah Ibu Wilda Fauzia Salim. Ibu mengajar kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, dan yang terakhir yaitu 3A. Ibu mengajar 7 kelas ya. Dan di eskul ibu sebagai pembina Pramuka Putri. Dan bila murid-muridku meminjam buku, nah ibu ada di perpustakaan ya. Murid-muridku, sebelum kita belajar, adapun yang harus diperhatikan selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Minggu yang lalu, wali kelas sudah menjelaskan tata tertib di kelas masing-masing. Dan ibu menjelaskan khusus pendidikan agama dan budi pekerti. Di antaranya yang pertama mengenai absen. Untuk absen diharuskan mengirim foto dan nama lengkap. Ingat, fotonya tidak boleh foto yang sudah digunakan. Foto sesuai absen yang sudah ditentukan ya. Dan memakai seragam sesuai jadwal. Bila perlu, absennya distatuskan, fotonya distatuskan agar terlihat bahwa kalian itu mengikuti pembelajaran. Untuk putri, untuk putri nih, jangan lupa memakai jilbab. Untuk putra, memakai peci agar terlihat putri solehah cantiknya, putra soleh dan gantengnya ya. Yang kedua yaitu alat penunjang, yaitu buku ya. Buku, sebelum itu murid-muridku sudah mengambil buku paket di sekolah ya. Mohon maaf karena keterbatasan untuk satu buku digunakan untuk berdua ya. Mohon maaf karena terbatas. Lalu murid-muridku diperbolehkan membeli LKS. Ibu, kenapa harus membeli buku LKS? Sedangkan buku paket sudah dipinjamkan. Karena LKS itu untuk mempermudah mengerjakan tugas di rumah atau pekerjaan rumah ya. Apabila ada yang tidak paham atau tidak tahu jawabannya, nah buku paket gunanya. Tetapi kalau LKS itu digunakan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Selain buku paket dan LKS, kalian diperbolehkan memiliki Iqro dan Juz Amma. Mungkin sebagian besar sudah Iqro,
sebagian besar lagi udah juz amma, bahkan Al-Quran. Alhamdulillah. Iqro tidak hanya belajar di pengajian, tetapi Iqro juga belajar di sekolah, ya. Iqro hanya untuk melancarkan, ya, baik membaca, menulis huruf hijaiyah. Dan juz amma bisa untuk membaca atau menghafal surah-surah pendek, ya. Khusus kelas 3 yaitu menghafal atau membaca surah-surah pendek, ya. Yang terakhir yaitu buku catatan atau alat tulis. Di sini murid-muridku menulis materi, latihan, bahkan huruf hijaiyah tulis, ya. Murid-muridku harus dipahami bahwa ada caranya untuk menulis. Untuk tulisan Arab dibiasakan menulis di belakang, ya, atau memulai di sebelah kanan. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran pertama kali yaitu surah Al-Fatihah, yaitu sebelah kanan. Jadi mulai dari kanan. Untuk tulisan Latin posisinya yaitu di depan, ya. Sama seperti buku paket. Buku paket itu mulai dari sebelah kiri atau sebelah depan atau di depan. Nah, kalian harus terbiasa, ya, untuk menulis. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, bagaimana cara menulis Latin, ya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti diantaranya adalah Zoom. Zoom diingatkan bahwa tidak digunakan setiap pembelajaran. Misalkan setiap hari Sabtu Zoom, tidak. Tetapi Zoom hanya diperlukan 2 bulan sekali agar bisa berkumpul dan melihat teman-temannya, ya. Yang kedua adalah melalui video call. Ibu, kenapa harus video call aku? Karena video call digunakan untuk ada pembelajaran yang harus dinilai langsung, seperti praktek membaca huruf hijaiyah atau baca Al-Quran atau Arab, ya. Lalu, ya, banyak penilaian yang harus dilihat langsung oleh ibu. Yang terakhir melalui chat di grup, ya, melalui chat di grup. Seperti pelajaran lainnya, ketika ada materi, tugas, atau pemberitahuan dari sekolah melalui chat di grup WA kelas, ya. Nah, bagaimana murid-muridku dapat dipahami penjelasan tata tertib selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti? Apabila nih ada pertanyaan dari murid-muridku, bahkan dari orang tua, boleh hubungi guru bidang pendidikan agama dan budi pekerti, ya. Baik, murid-muridku yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha, hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan kalian bisa pahami, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi corona, ya, corona atau virus ini
yang menyebabkan banyak yang sakit, banyak yang meninggal, bisa pergi ya. Makanya kita harus bersyukur bahwa kita diberikan perlindungan dan kesehatan. Dan selalu dijaga baik tubuh kita, iman kita, imun kita, kesehatan, maupun rezeki orang tua kita ya. Kasihan orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang memberikan uang jajan, apalagi tuh membeli buku, pakaian dan segala pun hanya untuk diri kamu sendiri ya. Makanya kita harus bersyukur masih ada punya orang tua kita yang sudah pergi. Semoga menjadi anak soleh dan solehah ya. Harus kuat, harus sabar, harus sehat, harus semangat belajarnya. Terima kasih murid-muridku kelas 3A. Ya, semangat ya belajarnya. Jangan bosan untuk belajar daring. Ya, ibu juga semangat, harus semangat. Murid-muridku juga harus semangat dan sehat. Ya. Terima kasih. Sampai bertemu pembelajaran selanjutnya yaitu Sabtu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampaikan salam pada orang tuanya ya.